Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oke, kali ini gue akan merekap sebuah alur cerita film yang berjudul The Big Boss. Film ini bergenre drama, remaja, romantis yang dirilis pada tahun 2017 di Cina. Jadi, film ini film drama Cina, bukan drama Korea. Tapi saya yakin gak kalah serunya dengan drama Korea. Film ini menceritakan sekelompok anak remaja yang baru saja menduduki bangku SMA, dan seperti anak SMA pada umumnya, mereka saling berkenalan. Tetapi ada salah satu siswi yang merasakan tidak senang berada di kelas itu. Hal apa yang membuat dia tidak senang dan seperti apa kelanjutannya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada suatu pagi, tepatnya jam 6.30, merupakan hari pertama masuknya sekolah siswa-siswi baru. Di sini terlihat seorang siswa dan seorang siswi yang berbeda karakter ya coy. Di mana siswa laki-laki terlihat lebih semangat untuk bersiap ke sekolah, sedangkan siswi perempuan agak sedikit bermalas-malasan. Siswa laki-laki ini bernama Liaodani dan si perempuan bernama Yemuxi. Tiba di suatu jalan, Yemuxi yang sedang dibonceng oleh kakaknya untuk mengantarkannya ke sekolah. Tiba-tiba Yemuxi melihat awan hitam yang mengerikan, sehingga mereka harus berhenti terlebih dahulu untuk memastikan hal negatif apa yang akan terjadi. Namun rupanya ada seorang laki-laki yang keluar dari awan itu. Ya, dia adalah Liaodani yang sedang mengayuh sepeda untuk pergi ke sekolah juga. Kakak Yemuxi yang melihatnya langsung menyapanya karena dia satu sama lain sudah saling mengenal. Kemudian mereka berdua langsung menghampirinya. Yemuxi yang tampaknya juga sudah mengenal Liaodani menatapnya dengan tatapan sinis, seakan-akan dia tidak suka dengan sosok Liaodani. Liaodani pun menatap Yemuxi dengan tatapan yang sama. Singkat cerita, Yemuxi sudah sampai di tempat sekolah barunya. Dia langsung berjalan mengelilingi sekolah itu sambil melihat-lihat pemandangan-pemandangan yang ada di sekolah itu. Belum apa-apa, dia sudah melihat banyak pak grill yang berjeritan melihat seorang artis terkenal yang juga berada di sekolah itu. Tiba di suatu kelas, Yemuxi membuka pintu kelasnya dengan perasaan dan wajah yang sangat gembira, serta senyum bahagia yang tulus dari bibirnya, menandakan dia merasa senang berada di kelas itu. Pada saat Yemuxi melihat suasana di dalam ruangan, tiba-tiba dia merasa terkejut. Seketika, senyum manis itu pun sirna karena dia melihat lagi dan lagi siswa laki-laki yang bernama Liaodani yang sedang duduk santai di kelas sambil membaca buku. Yemuxi serasa kejatuhan bom. Dia meremas tangannya dan menggeram. Sedangkan Dani hanya menatap sekilas dan menggeleng-gelengkan kepala. Yemuxi keluar lagi dari kelas itu. Dia mengecek ruangannya dan memang tidak ada yang salah. Kemudian dia masuk lagi dan menggeram semakin keras. Memang apa sih yang sebenarnya terjadi antara Liaodani dan Yemuxi? Jadi ternyata cuy, Dani dan Yemuxi adalah dua orang teman yang selalu bersama dari kecil. Liaodani yang selalu ada di sekitarnya dari mulai TK, SD, SMP. Dan Liaodani selalu menjadi ketua kelas. Dia selalu melawan Yemuxi dan dia menjadi mimpi buruk baginya. Pokoknya Liaodani ini suka ngatur-ngatur Yemuxi gitulah. Makanya Yemuxi sangat kesal kepada Liaodani. Dan pada saat bertemu di jalan pun tadi, Yemuxi mengatakan bahwa dia tidak akan satu kelas lagi bersamanya. Dan tidak ada lagi yang bisa merusak suasana hatinya. Namun pada kenyataannya, Dani ternyata masih satu kelas bersamanya, sehingga membuat Yemuxi semakin kesal. Oke cuy, kita pindah dulu ke kelas lain.
Di kelas ini terlihat dengan suasana yang adem, rapih, dan bersih. Siswa-siswi di kelas ini pun terlihat beda dengan kelas Yemuksi dan Dani. Ya, tentunya ini adalah kelas unggulan. Artinya, murid yang ada di kelas ini merupakan siswa-siswi pintar yang lulus pada tes sebelum masuk ke sekolah ini. Sedangkan Yemuksi dan Liodani berada di kelas terakhir, yaitu kelas 10, dengan kategori siswa-siswi yang suka bermalas-malasan. Kita pindah lagi ke kelas 10. Yemuksi duduk di samping Liodani. Sambil menahan marah, dia bertanya dengan gigi gemelutuk. Kenapa Liodani bisa berada di kelas ini? Padahal dari dulu, orang yang sangat cerdas, pandai, pangkal, kaya, rajin, menabung guys, pokoknya gitulah. Tetapi, kenapa dia bisa berada di kelas ini? Liodani pun berkata kalau dia melewatkan satu mata ujian karena dia sedang sakit waktu itu. Jadi Liodani dianggap tidak lulus ujian dan harus puas masuk ke kelas 10. Singkat cerita, guru pun datang dan kelas pun dimulai. Tanpa basa-basi, guru pun langsung meminta semua muridnya untuk maju dan memperkenalkan diri. Satu persatu dari mereka pun maju sampai dengan Liodani. Liodani meminta teman-teman untuk bekerja sama. Dia yakin akan membuat kelas ini menjadi tertib. Karena dia sudah berpengalaman menjadi ketua kelas selama 9 tahun. Jadi dia langsung ingin mencalonkan dirinya menjadi ketua kelas. Setelah itu giliran Yemuksi yang maju. Dengan rasa yang masih kesal, marah dan gelisah, dia hanya menyebutkan namanya saja. Dia lebih lama menggeleng-gelengkan kepala sambil menyuruh teman sekelasnya untuk tidak memilih Liodani menjadi ketua kelas. Perkenalan pun berakhir. Pak Guru Wu langsung masuk ke pembahasan pemilihan ketua kelas. Sebelumnya, Liodani sudah mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Dia sangat menghargai keinginannya dan dia mempersilahkan murid lain yang ingin menjadi ketua kelas juga. Yemuksi terus mencoret-coret bukunya, mencari cara untuk menghalangi Liodani menjadi ketua kelas. Sampai akhirnya Yemuksi mencalonkan dirinya menjadi ketua kelas dan bersaing dengan Liodani. Dan Guru Wu pun sepakat mereka berdua akan menjadi calon ketua kelas serta memerintahkan keduanya untuk menyiapkan sebuah pidato visi misi menjadi ketua kelas pada besok pagi. Pada keesokan harinya, Yemuksi dan Liodani bertemu di sebuah jalan saat mau berangkat ke sekolah. Yemuksi berusaha memperlambat perjalanan Liodani dengan melemparkan tasnya agar Liodani terlambat datang ke sekolah. Namun dengan kecerobohan Yemuksi, dia tidak tahu jalan menuju sekolahnya itu. Yemuksi yang terus mengayuh sepedanya dengan kencang agar sampai ke sekolahnya lebih dulu. Dengan tidak berhati-hati sampai-sampai dia ditabrak oleh sebuah mobil yang sedang melaju berlawanan arah. Dan ternyata mobil itu mobil yang mengantar salah satu siswa sekolahannya juga. Dia adalah Xin Yi, merupakan siswi kelas peringkat 1. Xin Yi meminta maaf kepada Yemuksi dan akan mengganti ruginya. Dan Xin Yi pun merasa mereka satu sekolahan, sehingga Xin Yi memberitahu jalan yang benar menuju sekolahnya itu. Yemuksi yang merasa malu dan kesal, dia pun melemparkan uang yang diberi Xin Yi dan bergegas kembali menuju sekolahnya. Sedangkan di ruang kelas, Liodani sudah memulai berpidato akan visi misinya. Yemuksi yang terus berlari berusaha sampai di kelas dengan tepat waktu. Namun sayang, Yemuksi pun terjatuh dan dia pun menyerah karena sudah terlambat. Tiba-tiba datanglah 2 orang siswa. Dia adalah saudara kembar yang bernama Huang Nan dan Huang Yi. Saudara kembar itu menawarkan bantuan kepada Yemuksi karena kebetulan mereka juga satu kelas. Pada saat Guru Wu mau meresmikan Liodani sebagai ketua karena Yemuksi belum datang, muncullah 2 saudara dengan Yemuksi.
dan mereka meminta Guru Wu untuk memberikan kesempatan Yemuxi berpidato. Hingga akhirnya Yemuxi pun berbicara mengenai visi dan misinya. Awalnya Yemuxi bicara ngelantur nggak jelas, sampai akhirnya dia mampu berbicara dengan membangkitkan para murid lainnya dan berteriak menyebut nama Yemuxi. Setelah semuanya selesai, tibalah kepemilihan suara. Di sini hanya diperlihatkan animasinya saja guys. Ya pokoknya seperti itulah. Singkat cerita, Guru Wu mengumumkan hasil pemilihan suaranya dan hasilnya Yemuxi keluar sebagai pemenangnya. Yemuxi sangat senang dan gembira karena akhirnya dia menjadi ketua kelas. Artinya dia akan berkuasa dan memberi perintah di kelas itu, termasuk kepada Liodani. Yemuxi langsung merayakan dengan berpesta bersama dua saudara itu. Datanglah Liodani untuk membeli minuman. Yemuxi yang melihat Liodani langsung membuli karena kalah telak olehnya. Namun di sini Liodani tidak menanggapi bulian itu. Dia langsung meminta Yemuxi untuk membuat sebuah struktur organisasi karena Liodani bertugas sebagai komisaris atas studi di sekolah itu. Dan Yemuxi masih di bawah kendali Liodani. Yemuxi dan Liodani saling bertatap-tatapan untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka, dan episode 1 pun selesai sampai di sini. Seperti itulah alur cerita The Big Boss episode 1. Yemuxi yang berhasil menjadi ketua kelas akan mendapatkan sebuah misi yang begitu sulit. Begitupun Liodani yang menjabat sebagai komisaris sekolah. Seperti apa misi yang akan mereka lakukan? Kita bahas nanti di episode 2. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan share ke teman-teman kalian juga tentunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.